Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul artikel saya dan teman-teman, silabus dan rencana pembelajaran semester secara daring sebagai fondasi perkuliahan di era digital. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah kebutuhan zaman atau peradaban menggunakan perangkat digital berbasis internet sudah menjadi hal yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian terjadinya perubahan sosial dan budaya serta kemajuan teknologi berpengaruh pada pembelajaran. Pembelajaran digital berbasis internet ini disesuaikan dengan MBKM atau kurikulum terbaru yang dicetuskan atau ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Kemudian karena perubahan kurikulum tersebut, silabus dan RPS perlu disesuaikan dengan perubahan kurikulum dan juga perubahan pembelajaran, terutama pembelajaran di era digital berbasis internet. Oleh karena itu, silabus dan RPS akan menjadi sesuatu yang pokok dibutuhkan dan merupakan fondasi pembelajaran. Kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa silabus dan RPS yang telah disusun oleh dosen-dosen PBSI. Kemudian kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, dokumen-dokumen yang dianalisis yaitu silabus dan RPS yang telah disusun oleh dosen PBSI tersebut. Kemudian kami menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi dokumen. Hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah landasan hukumnya yang berjumlah 10 yang disebutkan dalam 5 payung atau diringkas menjadi 5 payung yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus. Landasan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yang kelima adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, kemudian masih dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan yang terakhir adalah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata silabus dan RPS yang disusun oleh dosen PBSI belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Prodi. Hal itu dapat diketahui dari sistematika, kemudian nomenklatur mata kuliah, deskripsi mata kuliah, bahan kajian, kemudian kata kerja operasional, dan kemutakhiran referensi. Kemudian, hal tersebut harus disesuaikan.
Penyesuaian strategi pembelajaran di era digital yang tertuang di dalam silabus dan RPS yang disusun oleh dosen PBSI harus disesuaikan dengan kurikulum MBKM, dan ternyata ada perubahan dengan digunakannya blended learning. Kemudian adanya blended learning ini mempengaruhi adanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus, dan terdapat pemanfaatan SPADA atau SIP atau sistem pembelajaran yang diciptakan oleh universitas bergantung pada karakter masing-masing perguruan tinggi. Kemudian penyesuaian media pembelajaran digital berbasis internet di era digital. Sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring tanpa menggunakan media digital atau media sosial yang berbasis internet. Kemudian adanya kurikulum MBKM, kita mau tidak mau berdamai dengan media pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Form, WhatsApp, Kahoot, Quizzes, atau sejenisnya. Dan pada silabus dan RPS terdapat penyesuaian alokasi waktu dan jumlah pertemuan secara daring dan luring, di blend atau digabungkan. Perbandingan luring dan daring tersebut bisa 40%, 60%, 30%, 70%, atau bahkan 100% luring, terutama ketika terjadi pandemi seperti saat ini. Kemudian di dalam silabus dan RPS tersebut terdapat penyesuaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Lah, ketiganya ini kemudian dibuat atau disesuaikan dengan visi dan misi dari prodi. Awalnya CPL prodi itu digunakan istilah calon guru. Kemudian karena ada perubahan, terutama pengaruh dari kurikulum MBKM ini, kemudian calon guru disesuaikan dengan istilah pengajar. Jadi CPL dari calon guru menjadi CPL pengajar, yaitu pengajar di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian terjadi penyesuaian bahan kajian. Bahan kajian ini juga menyesuaikan mata kuliah dan kebaruan referensi. Referensi ini bisa memanfaatkan materi yang disajikan melalui Google Scholar atau artikel-artikel yang ada di internet atau di website, kemudian e-book dan sejenisnya. Sehingga kemutakhiran ini bisa begitu cepat dan begitu mudah diikuti dan diterapkan. Kemudian di dalam silabus dan RPS juga terdapat penyesuaian teknik assessment. Kalau sebelumnya digunakan teknik assessment seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester, atau bahkan penugasan melalui pengumpulan secara langsung secara tatap muka, ini dimanfaatkan media berbasis internet, apakah itu media sosial atau media digital yang lainnya yang berbantuan dengan jaringan internet seperti yang kita ketahui, aplikasi Kahoot atau Quizzes atau SPADA, Google Meeting, Google Form yang mudah diakses baik oleh dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa mudah mengakses soal-soal, kemudian mengirimkan jawaban mereka ke sistem tersebut atau ke media tersebut, sementara dosen mudah sekali dalam memberikan soal-soal, petunjuk pengerjaan tugas, begitu, dan juga nilai plusnya adalah lebih mudah
melakukan penilaian menggunakan sistem atau fitur-fitur yang telah disediakan di media-media tersebut, termasuk ketika seorang dosen menggunakan SPADA atau SIP dalam melakukan penilaian. Dan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa para dosen telah menyusun RPS dan silabus, tetapi belum sesuai dengan standar yang ditentukan Prodi. Oleh karena itu, silabus dan RPS perlu direvisi. Selanjutnya, silabus dan RPS hasil revisi tersebut dapat dijadikan fondasi dan dimanfaatkan oleh dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan sehingga dapat mewujudkan capaian pembelajaran Prodi. Tidak hanya itu, di masa mendatang perlu juga dilakukan penelitian terkait revitalisasi silabus dan RPS sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Misalnya pada saat ini kurikulum MBKM yang digunakan di era digital. Tentu saja era ini akan beriringan dengan jaringan internet. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.